Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, nah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung. Yang terbesar di antaranya adalah nikmat keimanan, lalu nikmat taufik kepada amalan-amalan saleh, sehingga pada detik ini, hari ini, kita masih bisa menikmati keimanan dan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintunya untuk kita. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dalam majelis rutin pekanan kita. Maka marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat, masih memberikan kita kesadaran tentang pentingnya, urgennya majelis-majelis ilmu. Maka hadirin sekalian, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, syukuri nikmat yang besar ini. Nikmat yang tidak setiap orang, tidak setiap muslim itu merasakan atau menyadari besarnya ibadah menuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan tersebut, sehingga kita masih dan akan tetap terus istiqomah di jalan menuntut ilmu. Berkaitan dengan menuntut ilmu, hadirin sekalian, sedikit nasihat ya buat diri saya pribadi dan jamaah sekalian yang hadir di sini. Antum mau sukses menuntut ilmu, Pak? Mau sukses menuntut ilmu tidak? Mau. Ya, ini memang kalau majelis ilmu seperti ini, hadirin sekalian, yang pernah saya bilang, kita ini yang mendatangkan kita ke sini benar-benar murni kesadaran kita sendiri, benar nggak? Nggak ada yang nyuruh kita nggak dibebani untuk untuk harus hadir terus, nggak ada yang membebani kita, dan kemudian nggak ada yang menghukum kita kalau kita nggak hadir atau kita absen. Ya, maka dari itu hadirin sekalian, tetap perlu kita punya visi untuk supaya menuntut ilmunya kita itu sukses. Ya, menuntut ilmu kita itu sukses.
Dan di antara kesuksesan dalam menuntut ilmu ini hadirin sekalian, ya maka saya nasihati antum semua untuk murojaah, ya, untuk mengulang pelajaran. Apalagi antum-antum yang sudah dapat kitab, antum-antum yang rajin setiap pekannya ke sini, jangan sampai ilmu itu yang kita dapatkan setiap pekannya, ya, antum pulang antum lupa sudah. Pekan depan antum gak ingat lagi pekan kemarin itu belajar apa. Antum rugi. Ya, maka saya katakan antum rugi hadirin. Yang namanya ketika kita mau, ya, mengusahakan kesuksesan menuntut ilmu, apalagi dalam ilmu syar'i ini, ya, maka antum perlu murojaah, diulang, Pak. Ya, antum sediakan waktu sepekan nih, misalnya kita inilah kajian kita pekan ini setiap Ahad malam. Dari Senin pagi sampai Ahad sore antum punya waktu banyak sekali itu. Masa iya nggak ada yang 1 jam 2 jam antum bisa duduk, antum murojaah, antum mengulang pelajaran antum, ya. Dan ini ada sebuah perkataan, ya, hadirin sekalian, yang bunyinya itu man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa, ya, kemudian mengambil ilmu sebanyak-banyaknya tanpa ada proses yang baik, ya, kuantitas, dia mementingkan kuantitas ilmunya, pokoknya banyak, tetapi tanpa proses yang baik, maka konsekuensinya apa? Zahaba anhu jumlah. Maka nanti ilmunya akan banyak yang pergi juga, ya, banyak yang nggak terikat. Dulu pengalaman saya hadirin di Fakultas Hadis di Madinah, itu anak-anak kuliah hadis itu punya beban ngafal kitab Al-Muharrar, ya. Kitab Al-Muharrar itu kitab hadis ahkam, ya, kitab yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis hukum-hukum fikih yang menjadi dasar hukum fikih, ya, kurang lebih 1000-an hadis. Itu bebannya satu semester itu sekitar 100 sampai 150 hadis hafal, ya, harus hafal. Itu kalau misalnya sistemnya itu sistem sepekan, ya, artinya mau ujian akhir sepekan, ujian akhir baru dihafal, itu berantakan, Pak. Satu ketika, ya, teman-teman, ada dosen yang kemudian penyetoran hafalan itu di Masjid Nabawi, ya, penyetoran masjid itu di Masjid Nabawi. Jadi ada teman yang kemudian menghafal 100 sekian hadis itu dari subuh sampai isya, ba'da isya, ya, dari subuh sampai ba'da isya. Dia sebelum-sebelumnya nggak ngafal, dia hafalin. Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa-bisa aja, tetapi keluar dari Masjid Nabawi hilang semuanya, ya. Apalagi ngelihat misalnya akhwat-akhwat Turki, waduh, selesai sudah, hilang. Tapi teman-teman yang konsisten setiap pulang dari kuliah itu pasti ada pelajaran hadis. Setiap pulang kuliah hafalan 3 hadis, 3 hadis, 3 hadis. Itu luar biasa, ya. Di akhir semester nggak ada pusing dia. Hafalannya tuh kuat. Hafalannya kuat. Ya, dibandingkan sama orang yang 1 pekan baru ngafal, itu nggak akan lama, Pak. Apalagi kita di sini hadirin sekalian, sudah saya ingatkan berkali-kali, kitab Arba'in An-Nawawiyah ini berisi tentang hadis-hadis yang isinya adalah pondasi agama kita. Jadi ketika kita selesai dari kitab ini, insya Allah kita bisa punya pengetahuan, ya, pengetahuan yang cukup tentang agama kita, ya, secara global. Ya, dan kemudian sistem pembelajaran kita di Ahad malam ini enggak mengincar kuantitas, artinya langsung selesai segala macamnya, cepat-cepat selesai, enggak, ya kan, sedikit. Maka dari itu yang kita dapatkan, antum murojaah, ya, kalau bisa antum catat, ya, karena, ya, hadirin sekalian, kita bukan hafalannya kayak Imam Bukhari atau kayak Imam Asy-Syafi'i, ya, ketika baca langsung hafal, enggak, susah kita. Maka butuh murojaah di situ. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita.
Ya, sebelum kita beranjak kepada hadis kelima, ada satu hal yang ingin saya sampaikan hadirin. Ya, kita membahas masalah takdir. Ya, membahas masalah takdir, dan di antara pintu masuknya setan untuk menjerumuskan manusia, ya, adalah ketika mereka atau manusia tertimpa musibah dan kemudian dia tidak bisa bersabar menghadapi musibah tersebut, hingga pada akhirnya manusia itu apa? Mencela takdirnya. Ya, mencela takdir berarti mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sabar itu ada 3, Pak. As-sabru fi taatillah, as-sabru an ma'siyatillah, dan kemudian as-sabru ala aqdarillah. Kesabaran ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kesabaran dalam menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kesabaran itu 3 di sini. Berat, Pak hadirin, apalagi permasalahan yang ketiga ini. Ya, saya pernah sampaikan bahwa di antara banyak orang yang kemudian beralih menjadi ateis, ya, dia menolak adanya eksistensi yang namanya Tuhan karena mereka tidak bisa beriman terhadap Tuhan, ya, dengan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita sudah diberikan, ya, pengetahuan tentang takdir, di mana ketika kita beriman secara benar terhadapnya, maka ini bisa, ya, kemudian mempermudah hidup kita. Ya, mempermudah hidup kita. Segala apapun yang kita terima sejatinya ketika kita beriman benar-benar kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berat. Ya, enggak ada yang berat hadirin sekalian. Dan kemudian segala nikmat yang kita terima, kita tidak akan sombong. Kenapa? Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, manusia dalam kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah orang yang menolak takdir itu sendiri. Ya, dia menggerutu, ya, dia marah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia. Yang kedua adalah orang yang bersabar terhadap takdir Allah tersebut. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Orang yang ridho. Yang pertama adalah orang yang disebutkan oleh para ulama man yatasakhat al-musibah. Ketika dia tertimpa musibah, dia marah. Dia tidak terima dengan musibah tersebut. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan misalnya orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan saudara, kehilangan saudarinya, atau kehilangan hartanya. Ya, kemudian ketika kejadian atau musibah tersebut terjadi, dia yatasakhat. Ya, dia murka. Dia enggak terima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yara annahu la yastahiqu dzalik, dan kemudian dia berprasangka bahwa saya enggak pantas menerima ini. Saya orang baik. Kenapa kejadian, ya, seperti ini terjadi kepada saya? Ya, yara anna dzalika khilafal adl, dan kemudian dia berkata ini enggak adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak adil kepada dia, dan seterusnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini sifat yang enggak boleh, Pak. Ya, ini kufur. Ya, bisa menjatuhkan orang kepada kekufuran. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami orang yang latoma al-khudud, orang-orang yang menampar-nampar pipinya. Pernah lihat, Pak, orang yang kemudian tertimpa musibah, apa yang biasanya dilakukan? Ya, memukul-mukul dirinya,
pipinya, palanya dijedot-jedotin. Ya, ini salah satu model ibadahnya orang-orang Rafidhah. Antum bisa melihat ratapan-ratapan mereka ketika memperingati hari-hari besar mereka meratap. Apa yang mereka lakukan? Itu menampar-nampar pipinya, menampar-nampar badannya, terus bahkan menonjok-nonjok tubuhnya. Ya, ada yang menggunakan pisau senjata tajam sampai berdarah-darah. Itu ratapan. Ya, meratap seperti itu. Ini enggak boleh. Wasyaqul juyub, kemudian merobek-robek bajunya. Kan ini sebagian saudara kita atau saudari kita muslimah atau kaum muslimin secara keseluruhan, sebagian dari mereka ada yang seperti ini kan. Ketika diberitakan tentang sanak keluarga yang meninggal seperti ini. Ya. Bahkan saya pernah satu ketika hadirin, ada orang, ya, salah satu karyawan datang kabar bahwa saudaranya meninggal. Ya, apa yang dilakukan? Itu rumah rusak sama dia. Kaca ruang tamunya pecah-pecah, pintunya patah, dihajar. Ya, sama orang tersebut. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya, nggak boleh seperti ini. Ini disebut dengan apa? Niyahah. Ya, dalam hadis riwayat lain, di antara orang-orang yang tidak akan mencium bau surga adalah orang-orang yang berbuat seperti ini, meratap dengan ratapan yang tidak wajar. Yang kedua hadirin sekalian, keadaan orang ketika tertimpa musibah adalah golongan orang-orang yang bersabar. Ya, golongan orang-orang yang bersabar. Dan sabar ini wajib. Ya, sabar ini bukan pilihan. Ya. Bukan pilihan, artinya wajib. Ketika kita tertimpa musibah, kita wajib bersabar. Ini bukan pilihan. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Fayasbiru ala aqdarillahi al-mu'limah li'annahu ya'lamu annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Ya, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, apa yang sudah ditakdirkan untuknya tidak akan pernah meleset darinya. Ya, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang tidak ditakdirkan untuknya maka tidak akan pernah dia dapatkan. Ini konsep, ya, di dalam masalah takdir, Pak. Hadirin sekalian, itu digariskan semua. Kejadian dalam hidup kita sudah digariskan sebelum kita diciptakan. Ya, bahkan 50.000 sebelum penciptaan makhluk sudah ada catatan tersebut. Ya, sudah ada catatan tersebut. Maka kita terima dengan penuh kesadaran, ya. Ma'a kaunil musibah thaqila ala nafsi wa yatamanna adama wuqu'iha. Dan ketika kita tertimpa musibah, kita pasti akan merasakan sakit, hati kita bersedih, mata kita menggenang air matanya, gitu ya. Dan kemudian kita mungkin berharap dalam hati kita seandainya ini tidak terjadi, ya, berharap wa yakrahuha, dan kita enggak suka dengan kejadian tersebut, ya. Lakinnahu yatahammalaha, dan kemudian apa? Tetapi kita mencoba untuk menanggung beban tersebut di dalam hati kita. Kita tidak kemudian mengekspresikannya dengan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasbiru 'alaiha, dan kita bersabar meskipun itu pahit. Ya. Perbedaan nanti antara sabar sama ridho. Orang yang bersabar itu yatamanna adama wuqu'iha. Ada perasaan di dalam hati orang yang bersabar. Ya. Coba ini enggak terjadi dalam hatinya. Berharap, ya Allah, coba ini enggak terjadi sekarang, misalnya seperti itu. Ada perasaan seperti itu. Adapun orang yang ridho, sama sekali dia enggak berharap seperti itu. Sudah, ya, ini sudah terjadi, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak berharap kejadian tersebut tidak terjadi. Ini bedanya orang bersabar dan orang ridho. Ya, antara orang yang bersabar dengan orang yang tidak bersabar apa? Orang yang bersabar, ya, menyimpan itu di dalam hatinya. Tabiat manusia, ya, antum terkena musibah pasti ada penyesalan dalam diri kita. Benar tidak, Pak? Penyesalan. Kenapa enggak seperti itu? Kenapa saya enggak berbuat seperti ini? Di dalam hati saja. Tidak kemudian kita umbar dengan perkataan, dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita tadi, dengan ratapan-ratapan yang di luar batas kewajaran manusia, gitu ya. Maka
ini orang sabar, ya, kita tahu itu pahit dan kita menahannya di dalam hati kita, ya. Wasabru ala aqdarillahi al-mu'limah wajibun bittifaqil ummah, ya. Dan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, musibah-musibah itu wajib. Ya, wajib ittifaqul ummah. Semua, ya, para ulama bersepakat harus bersabar. Li amrillahi bihi fi mawadhi'in katsirah min kitabih. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Apa kata Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang bersabar. Siapa orang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Dapat musibah, dia bersabar dan kemudian mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya kita akan kembali. Ya, atau sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafallahu lahu khairan minha." Ya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang senada dengan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa sebuah musibah kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dan kemudian ya Allah, ya, berikanlah aku pahala, ya, dengan musibah yang menimpaku ini, dan kemudian gantikanlah kepadaku yang lebih baik darinya. Ya, kehilangan, ya, misalnya kehilangan kendaraannya, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya misalnya, ya, musibah buat seorang. Kemudian ketika dia mengucapkan kalimat istirja dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan memberikan dia pahala dan kemudian akan menggantikan kehilangan dia. Akan menggantikan kehilangan dia. Ya, ini kalau kita telusuri perkataan para ulama tentang hadis ini, gantinya bisa saja di dunia, bisa saja di akhirat. Ya. Dan sebaik-baik ganti adalah ketika kita menemukan gantinya di mana? Di akhirat. Makanya ada banyak riwayat daripada salafus saleh, hadirin sekalian. Ketika dia kehilangan, mereka kehilangan nih, ya, para salaf kehilangan sesuatu daripada harta mereka, gitu ya. Mereka kemudian enggak minta digantikan di dunia. Ya, enggak minta digantikan di dunia. Contoh misalnya ada riwayat kalau tidak salah dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ketika dia kehilangan sendal, udah dia nggak minta ganti di dunia, tetapi dia minta gantinya di akhirat. Dia baca ayat ini, dia minta ganti, tetapi minta gantinya untuk di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Ya. Dan kemudian qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayul muslimina khairu min Abi Salamah. Ya, awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, ya, Ummu Salamah menjanda, dan kemudian di dalam hati Ummu Salamah mengatakan, siapa pria yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, orang yang paling pertama hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang soleh luar biasa. Siapa yang lebih baik? Dan kemudian apa? Ummu Salamah baca doa tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka kemudian apa? Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca nih, Pak. Ya, kita banyak tertimpa musibah kan? Ini wajah-wajah banyak tertimpa musibah nih. Baca, sering baca nih. Ya, dapat musibah dikit baca.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Nah, ketika tertimpa musibah hadirin sekalian, pastinya ya kadang kala ya kita tidak bisa menahan tangis kita. Menangis boleh tidak? Ya, menangis mengurangi kesabaran tidak? Menangis mengurangi kesabaran atau tidak, Pak? Tidak. Ya. Maka kata para ulama, amma dam'ul ain ya wa husnul qalb min ghairi sakhat liqadarillah fa huwa jaiz. Ya, kata para ulama, adapun menangis tanpa kemudian dibarengi dengan amarah, tidak ridho terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka hal ini adalah jaiz, boleh. Dan kadang hadirin sekalian, ya memang air mata itu terjatuh tanpa kita rencanakan. Ya, tanpa kita rencanakan. Hal yang sangat menyedihkan hati kita, dengan tiba-tiba saja air mata akan mengalir, kan seperti itu. Maka kata para ulama jaiz. Ya, jaiz. Faha huwa sayyidus sabirin bal sayyidur radin bi aqdarillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Imam Bukhari, ketika anaknya siapa? Ibrahim wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, meneteskan air mata. Maka kemudian kata seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah. Ya, artinya apa? Abdurrahman bin Auf, engkau juga menangis wahai Rasulullah. Ya, engkau juga menangis wahai Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bin Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, ini adalah kasih sayang. Air mata itu tanda kasih sayang, rasa kasih hati seseorang. Ya, ketika hati tersebut lembut, maka ya orang akan menangis. Ya, summa atba'aha bi ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam innal ain tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mata ini menangis, ya, hati ini bersedih, wala naqulu ila ma yurdi rabbana, dan kata Rasulullah SAW, dan kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Rob kami ridho, ya, membuat Rob kami ridho. Maka dipendam dalam hati. Orang bersabar itu, ya, memendam rasa sedihnya, rasa sesalnya yang ada di dalam hatinya itu di dalam hati, tidak kemudian ya mengeluarkan kata-katanya sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan perkataan dia tersebut. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh perpisahan kami denganmu wahai Ibrahim sungguh sangat membuat kami sedih. Ya. Dan yang namanya sabar itu adalah ketika terhantam dalam hantaman yang pertama. Ya, as-sabru inda sadamatil ula. Kapan orang itu bisa dikatakan bersabar hadirin sekalian? Ya, barometernya itu ketika dihantam, hati kita itu dihantam dengan hantaman pertama musibah. Ya, ketika misalnya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan, kabar yang menyedihkan hati kita, reaksi kita itu akan menentukan kita sabar atau tidak. Reaksi kita pertama mendapatkan kesabaran tersebut akan ya mendefinisikan kita orang yang bersabar atau tidak. As-sabru inda ya as-sabru inda as-sadamatil ula. Ya, ketika dapat terhantam dengan musibah pertama kali, maka saat itulah ya yang namanya apa? Kesabaran itu diuji. Ya, kesabaran itu diuji. Dalam sebuah riwayat hadirin sekalian, ya, dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin. Jadi Rasulullah SAW saat itu lewat di di daerah pemakaman, dan kemudian beliau melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah makam. Faqala ittaqillah wasbiri. Maka ketika mendapati wanita tersebut sedang menangis sesenggukan di pinggir sebuah makam, Rasulullah bilang, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah wahai wanita, dan kemudian bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Qalat ilaika anni.
Maka kemudian ya ibu-ibu ini bilang apa? Ilaika anni, sana kamu pergi saja. Ini apa, wanita ini nggak tahu siapa yang ngomong. Ya ilaika anni, udah kamu pergi aja. Kamu pergi aja. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu itu nggak tahu apa yang saya hadapi. Kamu nggak mendapatkan musibah sebagaimana yang saya rasakan saat ini. Ya, walam ta'rifu, dan dia perempuan tersebut nggak tahu nih dia lagi ngomong sama siapa. Ya, faqila laha innahu nabi. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW berlalu, ya pulang ke rumahnya, maka dia yang bilangin, ya, anti tahu tadi itu siapa? Itu Rasulullah tadi yang ente bilang seperti itu. Ya, maka apa kemudian? Ya, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Ya, maka wanita ini langsung bergegas kemana? Ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam tajid indahu bawabin, dan enggak ada penjaganya rumah Rasulullah tuh, bayangkan loh. Ya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nomor 1 di Madinah, enggak ada penjaganya. Datang sudah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lam a'rif. Yang wanita ini bilang, wahai Rasulullah, saya tadi enggak tahu kalau itu Anda. Ya, saya enggak tahu kalau tadi itu Anda. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu tadi, ya, ketika Rasulullah SAW suruh dia sabar, suruh dia bertakwa, itu kesabaran. Ketika dia nurut, ya itulah kesabaran. Ya, itulah kesabaran. Ketika dihantam dengan hantaman musibah yang pertama, kita dapat kabar duka misalnya, ya, maka saat itu reaksi kita pertama kali itu yang menentukan kita sabar atau tidak. Ya, ketika kita dinasihati sama orang untuk bersabar, saat itulah kita bisa terima atau tidak. Ya. Maka kemudian yang ketiga nih, yang paling tinggi adalah ar-radhi bil musibah, orang yang ridho dengan musibah. Ya. Wa darajatur ridho a'la min darajatis sabr. Yang namanya derajat ridho itu lebih tinggi daripada derajat sabar. Sobir sama radin. Wa huwa mustahabun ghairu wajib, dan ridho ini enggak wajib, mustahab sifatnya, enggak wajib kita untuk ridho. Ya, karena tadi susah Pak, susah apa mudah Pak? Antum kena musibah dan kemudian ridho dengan musibah tersebut, susah atau tidak? Susah. Ya, apalagi baru beli mobilnya dimalingin orang misalnya, ditabrak orang, susah ridhonya itu, ya kan? Fa innal ijab yastazimu dalilan syar'iyyan wala dalil yadullu 'alal wujub. Dan kemudian yang namanya wajib, ya, menghukumi sesuatu itu sebagai satu yang wajib itu butuh dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sifat ridho di dalam musibah itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Nah, beda ridho sama sabar tadi, ya, fasobru yatamanna adama wuku'iha. Ya, orang bersabar itu dia bersabar, dia tidak mengumpat, dia memendam dalam hatinya, tetapi di dalam hatinya dia berharap kejadian tersebut tidak menimpanya. Ada di dalam hatinya seperti itu. Adapun orang yang radhi, orang yang ridho apa? Dia sudah antara kejadian atau tidak kejadian sama saja buat dia. Udah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kehilangan atau tidak kehilangan sama saja buat saya. Susah ini, ya, susah. Contoh misalnya ridho itu Pak, di dalam kisahnya siapa? Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Ada yang tahu Abu Thalhah dan Ummu Sulaim kisahnya Pak? Ya, satu ketika Anas bin Malik mengatakan, mata ibnun li Abi Thalhah. Abu Thalhah sama Ummu Sulaim ini suami istri. Ya, suami istri. Maka satu ketika, satu hari, salah satu anak laki-laki dari Abu Thalhah meninggal. Abu Thalhahnya lagi safar, lagi nggak ada di rumah. Ya, faqalat li ahliya. Kemudian Ummu Sulaim istrinya bilang ke keluarganya, la tuhaddisu Abu Thalhah bi ibnihi hatta akuna ana uhaddisu. Dia langsung, Ummu Sulaim bilang ke keluarga besarnya, jangan ada yang memberitakan kepada Abu Thalhah tentang kematian anaknya sampai saya yang memberikan tahu dia sendiri. Siapa saya yang memberi informasi kepada dia sendiri. Ya.
Dan dibilang, udah kalian diem aja, saya aja yang ngasih tahu. Faja'a faqarrabat ilaihi asya. Ya, faqarrabat ilaihi asya. Dan kemudian datanglah Abu Talhah menjelang isya. Fa'akala wa syarib, ya, faqala thumma tasanna'at lahu ahsana makana tasannu'u qabla dhalik. Ya, kemudian disiapkan makanan, siap minuman. Kemudian Ummu Sulaim berhias dengan ya secantik-cantiknya. Belum pernah secantik daripada malam itu. Ya, dan kemudian apa? Fawaqa'a biha. Ya, kemudian Ummu Sulaim dan Abu Talhah ya melakukan hubungan suami istri malam tersebut. Ya, falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Abu Talha ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Ya, setelah selesai sudah makan minum hubungan suami istri, baru Ummu Sulaim bilang kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, apa pendapatmu ya kalau ada seseorang dititipkan sesuatu, ya dititipkan sesuatu, ada seorang dititipkan sesuatu dan kemudian yang punya barang tersebut mengambilnya kembali. Ya, menurut kamu orang yang dititipkan tersebut punya hak tidak untuk tidak mengembalikan barang tersebut? Maka Abu Talha bilang enggak, ya harus dikembalikan, dia kan hanya dititipkan, ya kan, seperti itu. Dan kemudian apa? Ya, qalat fahtasib ibnak, wahai Abu Talha, maka relakanlah, ya relakanlah dan kemudian mintalah ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kematian putramu. Nah, atas kematian putramu. Apa reaksi Abu Talha saat itu? Fagodiba. Abu Talha marah, ya marah bukan main. Kemudian dia mengadukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, begini. Ya, maka apa kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Rasulullah malah apa? Mendoakan malam mereka berdua saat itu. Ya, semoga Allah memberkahi malam kalian tersebut. Rasulullah enggak bela Abu Talha dan kemudian ikut marah kepada Ummu Sulaim, enggak. Rasulullah doakan tuh, ya semoga malam kalian itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fahamalat, ya kata Anas bin Malik, dan kemudian dari malam tersebut Ummu Sulaim mengandung, hamil. Ya, hamil. Fawaladat gulaman, dan kemudian melahirkan apa? Seorang putra lagi. Ya, melalui seorang faqalat li ummi ya Anas la yurdihu ahadun hatta taghdu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawadatuhu fi hijrihi wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ajwah min ajwatil Madinah. Dan kemudian ya bayi tersebut, anak Muslim tersebut ditahnik ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurma ajwa. Tahnik apa ya? Kurma ya dikunyah ketika lembut dan kemudian ditempelkan di langit-langit mulut bayi. Ya. Tahnik. Ini sunnah nih. Bahkan ketika dicek secara medis ini bagus sekali efeknya buat bayi. Dan kemudian hadirin sekalian, fakana li Abdullah bin Abi Talha, dinamakan Abdullah, anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talha ini yang lahir ini dinamakan Abdullah bin Abi Talha. Ya, fakana li Abdullah bin Abi Talha sab'a banin. Ya, dan anaknya Abu Talha ini yang namanya Abdullah ini punya 7 anak laki-laki. Punya 7 anak laki-laki. Kulluhum qad khatamal Quran. Seluruhnya menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Falamma alimallahu sidqaniyati Ummi Sulaim wa sabriha wa taslimiha liqada'illah wa ridaha bihi ballaghaha munaha wa akhlafa laha ghaira hadzal walad. Ya, maka karena keridhaan daripada Ummu Sulaim, ya, kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan tuh. Ya, ini keberkahan, digantikan yang lebih baik daripada yang sudah ditinggalkan, ya anaknya yang meninggal tersebut. Ya, jadi hadirin sekalian, tingkatan orang ketika menghadapi musibah ini 3. Ya, yang wajib itu sabar, yang nggak boleh yang pertama tasakhut,
ya, kita marah, kita benci, dan kemudian kita berkata kasar, ya, kemudian meratap dengan ratapan, menjambak-jambak rambut biasanya orang, ya, merobek-robek bajunya, berteriak-teriak histeris. Ini nggak boleh, niyahah, nggak boleh, dosa besar, ya, dosa besar itu, hadirin. Ya, bahkan bisa mengarahkan orang kepada kekufuran ketika dia mengatakan yang tidak-tidak dengan lisannya. Allah nggak adil, gimana Allah nggak adil? Ya, kenapa harus saya? Kenapa harus begini dan begitu? Ini nggak boleh. Yang kedua, sabar itu wajib. Ya, maka jangan sampai, ya, kita orang yang belajar, talib, ya, penuntut ilmu, kemudian kita tidak bisa bersabar. Kita udah punya ilmunya nih, ya. Dan sekali lagi hadirin sekalian, sabar itu berat. Ya, sabar itu berat, maka kita harus usahakan dan benar-benar kita menjernihkan hati kita. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita mampu, kita sampai kepada derajat ridho. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, hadis kelima, bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama yang bukan dari bagian agama ini, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan sesuatu dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Isya, ya? Ya. Syarah bisa dibuka halaman 81 yang bawa kitab. Azan, ya. Kita lanjutkan ba'da shalah insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang bawa kitab silakan buka halaman 81, kita baca syarah daripada hadis yang sudah kita baca sebelum jeda tadi. Hadis tentang bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Yaqulul muallif hafizahullahu ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang salah satu syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amalan seseorang di hadapan Allah ada dua. Ya, antum harus hafal di luar kepala nih. Syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada dua. Apa saja? Yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan syarat ini berkaitan dengan amalan batin, ikhlas di dalam hati kita ketika kita melaksanakan peribadatan, ya, apapun hal ibadah tersebut, maka keikhlasan adalah syarat paling utama, yaitu kita mempersembahkan ibadah tersebut, amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat mutlak yang pertama. Maksudnya seseorang beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla semata, bukan untuk mencari pujian, sanjungan, pengakuan atau yang lainnya. Ya, terutama biasanya nih di lingkungan perkantoran yang sering terjadi, ya, bawahan atau karyawan sholatnya bagus kalau ada bosnya saja. Ya, sholat isya, sholat maghrib biasanya baca kulhu, ada bosnya baca surat Al-Baqarah misalnya. Ya, ini biasanya seperti, ya, cari muka, ya, biar kelihatan soleh, biar dikasih naik jabatan gitu, ya. Nggak boleh.
Kita sudah pernah bahas kan di hadis pertama innamal a'malu binniyat tentang bahaya daripada riya yang disebut dengan syirik kecil, yang Rasulullah lebih takutkan daripada fitnah dajjal. Ya, merusak ini Pak, hadirin sekalian. Bukan hanya merusak ibadah, tetapi apa? Konsekuensinya berdosa kita. Dihukum kita dengan kesyirikan kecil kita itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata dengan ikhlas. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kedua, syarat pertama ikhlas. Kedua, amalan tersebut harus sesuai syariat. Dan syarat ini berkaitan dengan amalan lahir, atau biasa disebut dengan ittiba atau mutaba'ah. Ya, ittiba'ur an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat pertama ikhlas, syarat kedua ittiba, sesuai dengan syariat. Ya, ada dalilnya, ada petunjuknya daripada syari, ya, Allah dan Rasulnya. Maksudnya amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan dan tuntunan syariat, bukan diada-adakan. Ya, bukan diada-adakan. Modalnya hanya ini kan baik. Ya, ini kan baik. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya ibadah ditetapkannya oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Yang menentukan perkara itu adalah ibadah, perkara ini adalah bukan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berinovasi mengada-ngadakan sebuah perkara dan kemudian kita katakan sebagai ibadah tanpa ada tuntunannya dari syariat. Tidak boleh. Terdapat banyak dalil mengenai hal ini, mengenai tentang syarat kedua diterimanya ibadah ini. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang kita bahas, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, atau man amila amalan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis Aisyah. Dan kemudian yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam khutbahnya, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, Al-Qur'an. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan, dan semua bid'ah yang diada-adakan dalam agama adalah sesat. Ini hadis riwayat Muslim nomor 867. Ini bukan perkataan yang dikarang oleh Wahabi, ya Pak. Ini perkataannya siapa? Rasul. Di dalam khutbahnya ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan informasi kepada para sahabat dan jumlahnya besar, Rasulullah SAW biasa menyampaikan hal ini. Ya, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini perkataan Rasulullah dalam khutbahnya. Ya, perkataan Rasulullah. Dan kalau kita cermati hadirin sekalian, konten daripada perkataan ini adalah hal yang ya menjaga agama kita, menjaga agama Islam, ya kan? Ya kan, menjaga agama Islam ini. Ketika orang itu berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berjalan di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ya kan? Ini yang membuat agama seseorang itu tegak, Islamnya seseorang tegak. Ya, tanpa poin-poin daripada yang disebutkan Rasul dalam khutbahnya ini, rusak agama orang. Bagaimana seorang beragama tanpa kitabullah? Bagaimana seorang beragama tanpa sunnah-sunnahnya atau petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW? Bagaimana seorang beragama dengan segala macam inovasi di dalam agamanya? Dia berkreasi sendiri. Apa jadinya agama seseorang seperti itu? Ya. Dan kemudian yang ketiga, di antara dalil
Ya, dalil perkara kedua ini bahwa diterimanya amalan itu adalah sesuai dengan syariat. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Oh, lagi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku maka dia pasti akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama. Sesungguhnya semua yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu dalam neraka. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Wahabi. Ya, Rasulullah yang bilang ini. Ya, kadang-kadang orang tidak tahu, Pak. Banyak ya orang-orang yang terprovokasi kemudian kalau khutbahnya ada perkataan ini berarti Wahabi nih. Ya, atau ini atau itu. Ini banyak orang yang enggak paham. Itu perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin sekalian, sedikit tentang hadis yang kita bahas ini. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, ya, usulul Islam ala thalathati ahadits. Fondasi agama Islam ada dalam 3 hadis, kata Imam As-Suyuti. Yang pertama, ya, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat yang sudah kita bahas di awal, ya. Yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, hadis yang sedang kita bahas ini. Ya. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini hadis, 3 hadis ini pondasi agama Islam. Ya, pondasi agama Islam. Ini hadis ke-6 nanti ini. Setelah hadis tentang bid'ah ada hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Maka sekali lagi saya katakan hadirin sekalian, yang kita bahas ini pondasi agama nih. Ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kita bahas pondasi-pondasi agama kita. Yang kita harapkan ketika kita selesai kita sudah tahu nih, ya, secara umum gambaran daripada agama kita secara utuh. Ya. Maka jangan sering absen. Sering murojaah juga ya hadirin sekalian, sering-sering murojaah. Penting, ini perkara penting sekali yang antum harus pahami di dalam agama kita. Ya. Maka Ibnu Mahdi rahimahullahu taala mengatakan hadisun niyah yadkhulu fi salasina baban minal ilm wa qala Syafi'i yadkhulu fi sab'ina baban. Saking agungnya hadis-hadis tersebut, ya, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa contohnya hadis innamal a'malu binniyat itu masuk ke dalam 30 bab dalam perkara agama. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan 70 bab. Saking fundamentalnya perkara, ya, hadis-hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya. Dan kemudian kata Imam Abu Dawud, beliau juga mengatakan innahu nisful Islam, bahwa yang namanya hadis innamal a'malu binniyat dan hadis yang kita bahas ini man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, hadis tentang bid'ah, itu nisful Islam. Artinya separuh-separuh nih kadarnya. Keutamanya separuh innamal a'malu binniyat, separuh lagi man amila amalan. Ya, setengah-setengah. Kenapa? Sebabnya karena perkara di dalam agama kita itu cuma 2, zahir sama batin. Zahir sama batin. Innamal a'malu binniyat ini barometer kebaikan atau kebenaran, ya, ibadah kita dalam batin. Ya, yang ngurusin batinnya ini yang kemudian membenarkan kesahihan daripada ibadah kita secara batin, hadis innamal a'malu binniyat yang menjelaskannya. Kemudian secara zahir, ya, maka hadis yang kita bahas ini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Ya, kalau kita mau benar ibadahnya, diterima ibadahnya, zahir sama batin harus benar. Ya, maka dikatakan bahwa kata Abu Daud ya rahimahullahu taala, hadis innamal binniyat itu separuh agama, hadis man amila amalan separuh agama. Ya. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan hadzal hadis aslun azimun min usulil Islam wa huwa kal mizani lil amali fi zahiriha kama anna hadis innamal amalu binniyat mizan lil amali fi batiniha. Ya, kata Ibnu Rajab, hadis ini sangat penting, hadis ini sangat fundamental. Kenapa? Hadis ini man amila amalan ini adalah hadis yang menjadi barometer, menjadi timbangan ya kebenaran ibadah kita secara zahir, diterimanya ibadah kita secara zahir. Dan kemudian hadis innamal amalu binniyat itu menjadi timbangan dari segi batinnya, ya. Fakama anna kulla amalin la yurad bihi wajhullah taala falaysa li'amilihi fihi sawab fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluh, ya, amrullahi wa rasulihi fahuwa mardudun ala amilih. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amalan itu, ya, ketika tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, falaisa li'amilihi syai', maka orang yang mengerjakannya tidak dapat apa-apa. Ya, tadi ketika sholat cuman mau dilihat bos misalnya, cuman supaya dilihat sama orang-orang bahwa kita orang soleh, kita orang baik, nggak dapat apa-apa. Ya, dan sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah tetapi tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya dari syariat kita, maka juga tidak mendapatkan apa-apa orang yang melakukannya. Amilnya orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Makanya ya hadirin sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa innallaha ja'ala al-ikhlas wal mutaba'ah sababan liqabulil amal fa idza faqada lam tuqbalil amal. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ya standar diterimanya amalan. Kalau salah satu dari keduanya ini ada yang kurang atau tidak ada salah satunya, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Ya, tidak akan diterima. Makanya hadirin sekalian, dalam surat Hud ayat 7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji kalian sehingga ya diketahui siapa orang-orang yang paling ahsan amalnya, yang paling ahsan amalnya, ahsanu amala. Ya, maka kemudian ada komentar dari Al-Fudail bin Iyad. Tahu Fudail bin Iyad, Pak? Ini salah satu pemuka tabi'in, ya, yang disebut dengan Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah haram. Ya, namanya Fudail bin Iyad, yang usia 40 masih jadi garong, jadi perampok tuh, hingga usia 40 tahun. Perampok yang paling ditakuti seantero jazirah. Ya, bahkan ketika orang keluar rumah, ya, mau safar kemudian menjelang malam akan diingetin, ya, ente nggak takut sama Fudail, awas hati-hati sama Fudail, sama Fudail, sama Fudail. Akhirnya dia bertobat 40 tahun. Ya, kemudian apa? Kemudian beliau beribadah, kemudian mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga menjadi orang yang mulia. Ya, banyak sekali perkataan-perkataan yang menjadi barometer di dalam agama kita ini, disampaikan oleh siapa? Fudail bin Iyad. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad mengomentari ahsanu amala, ya, hingga diketahui siapa yang paling baik amalannya. Paling baik amalan itu seperti apa? Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling murni, akhlasuhu wa aswabuhu, dan amalan yang paling benar. Ya, yang paling murni dan paling benar. Maka orang-orang bertanya lagi sama Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Maksudnya seperti apa tuh? Paling murni dan paling benar.
Maka kemudian kata Fudail bin Iyad, ya, dan ini indah sekali perkataan beliau. Kalau antum bisa hafal ini, merangkum standar kebenaran di dalam ibadah kita. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu kalau dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak benar, lam yakun sawaban, tidak sesuai dengan syariat, tidak ada petunjuknya dari syariat, lam yuqbal, udah ikhlas tetapi tidak ada petunjuknya, beribadah sesuai dengan kreasinya, sesuai dengan hemat dia, ini kan baik, tapi nggak ada tuntutannya dari syariat, maka lam yuqbal, tidak diterima meskipun dia ikhlas-ikhlasnya. Ya, sholat subuh 5 rakaat diterima gak kira-kira? Seikhlas-ikhlasnya, wow, masya Allah, baik, tetapi sholat subuhnya 5 rakaat, kira-kira diterima tidak? Tuntunannya berapa, Pak? 2 rakaat. Ya. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan kata beliau kemudian, ketika amalan itu dikerjakan sesuai dengan syariat, shawab, benar, ada tuntunannya dari syariat, walam yakun khalisan, tetapi ketika mengerjakannya tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak juga diterima. Ada misalnya orang tadi yang karyawan, ya, intizar salat, baca Al-Quran, ya, bagus sekali bacanya, luar biasa, makhorijul hurufnya 10, tajwidnya 10, tetapi biar didengar bosnya, ya, kira-kira diterima atau tidak? Tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu benar-benar terkumpul di dalamnya 2 komponen, yaitu khalis dan shawab, ikhlas dan benar. Ya. Wal khalis idza kana lillah, kata Fudail bin Iyad, khalis, ikhlas itu ketika dikerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasab idza kana ala sunnah, dan dikatakan ibadah itu benar jika sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadirin sekalian, sampai situ dulu pembahasan kita. Kita tes antum dulu, kuis. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sekalian. Baik. Ayo, ini semuanya wajib. Ini kuis meskipun sudah punya buku semua wajib. Supaya antum murojaah. Seperti biasa ditutup bukunya. Soalnya insya Allah nggak sulit. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, musibah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ya, dan sebagian daripada musibah tersebut memang diakibatkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Ya. Apapun bentuk musibah tersebut tadi, ya, pada dasarnya kuncinya adalah kesabaran, dan kita pun ketika tertimpa musibah, salah satu sunnahnya kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tadi setiap zaharal fasad, kerusakan segala macam itu karena ulah tangan manusia sendiri, dosa-dosa kita, ya, hingga menyebabkan kemudian bencana-bencana. Itu bisa menjadi bahan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita bersama. Seperti itu. Ya, tidak masalah juga. Kita istirja, kita bersabar, dan kemudian kita mengingat benar-benar introspeksi diri kita. Kita nanti akan menyusul segala macamnya seperti itu. Itu apa-apa.
Ada lagi? Taib, soalnya tadi ada 3 tingkatan orang yang ketika tertimpa musibah, ada 3 tingkat. Sebutkan dan kemudian berikan hukumnya masing-masing. Yang pertama hukumnya apa, yang kedua hukumnya apa, yang ketiga hukumnya apa. Soal kedua, bolehkah kita beralasan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan? Ketika berbuat maksiat, ini kan takdir Allah. Ya, boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Yang belum punya buku angkat tangan coba. Ini kalau ikut kuis pekan depan masuk ya. Jadi kalau nggak masuk nggak dapat. Ini tadi ada 3 orang yang kita umumin, 2 orang nggak masuk. Tulis dong, tulis nama. Kalau yang belum punya kitab ditandain silang. Bukan berarti jadi ini ya pasti dapat, enggak. Kalau jawabannya salah nggak dapat. Kalau jawabannya ngawur tetap nggak dapat. Ya, silakan. Yang kedua, bolehkah kita beralasan atas kemaksiatan kita dengan takdir Allah?
Cuk. Ya. Ada lagi? Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.